kesempatan dan pengetahuan sehingga masalah ini bisa kami selesaikan pada waktunya. Adapun judul pembahasannya yaitu adalah pengertian keterangan fakta, konsep, generalisasi dan teori. Di sini ada data isi, terus bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Ilmu-ilmu sosial mengkaji perilaku manusia yang berlangsung dalam proses kehidupan sehari-hari dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Setiap ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, ilmu politik dan pemerintah memandang manusia dari sudut pandangnya masing-masing dan menggunakan metode kerja yang berbeda untuk memperoleh struktur ilmunya. Nah, terus rumusan masalah di sini adalah kami menemukan bahwa rumusan masalahnya itu adalah satu, apa pengertian fakta, yang kedua apa pengertian konsep, yang ketiga apa itu pengertian generalisasi, dan terakhir apa pengertian teori. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah bagaimana kita mahasiswa yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Jadi tujuan rumusan ini adalah yaitu agar kita mahasiswa bisa mengenal atau memahami dan mengetahui tentang fakta, konsep, generalisasi dan teori. Masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama ada fakta, akan dipresentasikan oleh saudara saya yang kepada terima kasih dari pembahasan mengenai fakta dalam kamus besar KBBI disebutkan bahwa fakta mempunyai arti hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada yang terjadi. Fakta adalah hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya, atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta adalah sesuatu yang terjadi dapat diamati, diraba, dilihat, dirasa, dan terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Artinya, fakta merupakan suatu bukti terjadinya sesuatu bila sesuatu tersebut menyangkut kehidupan masyarakat banyak dan bersifat sosial. Maka fakta tersebut disebut sebagai fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Contoh di sekolah. Di sekolah seorang murid diwajibkan untuk datang tepat pada waktunya, menggunakan seragam dan bersikap hormat kepada guru. Kewajiban-kewajiban tersebut dituangkan ke dalam sebuah aturan dan memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Dari contoh tersebut bisa dilihat adanya cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu, yang bersifat memaksa dan mengendalikan individu. Dari pembahasan kedua, generalisasi berasal dari general, yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala atau informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, generalisasi mempunyai arti perihal membentuk gagasan atau kesimpulan umum dari suatu kejadian. Hal tersebut perihal membuat suatu gagasan lebih sederhana daripada yang sebenarnya, panjang lebar sebagainya. Perihal membentuk gagasan yang lebih kabur, penyamarataan. Bakti Samlawi 1998 mengemukakan bahwa generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki karakteristik dan makna. Generasi adalah pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Generasi merupakan sejumlah besar informasi. Ciri-ciri generasi sebagai berikut: A. Menunjukkan hubungan antara konsep atau lebih.
B. Bersifat umum dan merupakan abstraksi yang menunjukkan keseluruhan kelas dan bukan bagian atau contoh. C adalah bagian tingkat abstraksi yang tinggi dari konsep. D. Berdasarkan konsep dan dikembangkan atas dasar penalaran dan bukan hanya pengamatan semata. E. Berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan validasi, artinya diuji berdasarkan bukti yang pasti dengan menunjukkan sistem kebenaran dari dan kritik. Dari pembahasan teori dalam bidang pembelajaran sering sekali antara istilah model dengan istilah teori disamakan, walaupun ada juga pandangan yang membedakan antara model dengan teori. Kebingungan pengguna istilah teori dengan model terjadi karena dua hal berikut, yakni ketidakpastian apakah sebuah model merupakan model dari analisis situasi umum atau teori, ataukah dimaksud untuk menjadi model untuk sintesis atau teori, dan berkaitan dengan masalah adaptasi paradigma dari sebuah ilmu lalu teori eksperimental ke paradigma suatu bidang terapan. Guna memberikan dasar pemahaman yang benar tentang konsep teori serta model, berikut dibahas definisi teori dan model secara komprehensif serta perbedaan-perbedaan yang ada di antara dua istilah tersebut. Teori adalah sekelompok proposisi yang berhubungan dengan menunjukkan mengapa suatu peristiwa terjadi. Teori berhubungan dengan posisi membentuk teori. Teori terdiri dari konsep dan hubungan di antara mereka. Masuki bab ketiga ini bentuk berarti ada kesimpulan. Jadi di sini kita tahu ada fakta, generalisasi, konsep, generalisasi dan teori itu ada memiliki satu hubungan. Jadi kita bisa mendapatkan bahan kajian atau materi yang kita pelajari dengan pengetahuan sosial atau ilmu sosial. Jadi sebelum kita pelajari atau kaji suatu teori, jadi kita harus mengetahui adanya fakta, dan setelah kita tahu itu adalah fakta, jadi kita konsepkan menjadi satu dan kita generalisasikan. Selanjutnya baru akan menghasilkan teori-teori ilmu pengetahuan yang perlu dikaji dan dipelajari.